ada fotografer dari Prancis untuk mendokumenta. Tapi ini lebih terbalik karena kemarin ini sudah menggambarkan dalam, jadi jagatnya jadi aslinya udah cacah dengan ruang. Makanya sekarang saya kira ruang dan waktunya adalah persoalan yang luar biasa. Istilah itu apa? Capek. Kita ulang. Ke tempatnya si ini apa? Ke tempatnya si Yeni Wahid. Ini kan beneran bilangnya. Slap. Sejuta satu hati untuk Gus Dur. Padahal ini loh, hobinya tidur. Ini kalau udah gambar lumayan. Kalau udah gambar terus. Tapi sama beliau belum mahal ya, baru 1 bulan. Oh, mau dari saya mahal ya itu ya. Waktu itu dari studio. Studio wadah. Iya, di sana. Bukan, maksudnya tahu Mbak Yeni Wahid pilih. Mau tak? Wah, ini. Zoom. Ini karya terbaru pandemi. Iya. Dan paling mahal. Pandemi itu nah tuh 14 meter one piece. Oh ya, itu yang. Oke. Loh, Semar menerang apa ya? Oh, sekarang milenial loh lihat nih. Milenial enggak? Oh, karena kan milenial kan ada Nokia, ada Samsung. Ini kaca ibu kos. Terus Sama pegawai saya itu kalau kencing itu di pintu ini. Terus akhirnya kacanya tak pecah gini dan iya. krisis erosi di ranah tadi, krisis dari tadi saya bilang apa kayak Salasa dan sebagainya. Nah, kita tuh kehilangan itu. Jadi orang akan mengenal wayang ini seperti Teletubbies. Yang ini tinggal sedikit aja. Makanya di sini tulis tadi Londo Cirno Gari Loro, Wong Jowo Gari Cepat. Jadi Eropa mungkin orang Eropa Amerika tinggal dengan Cina sekarang menguasai peradaban. Orang Jawa mungkin termasuk orang yang pintar mungkin ya. Tetapi tinggal sedikit separuh. Tapi di sini tambah kilo sudah tinggal separuh saya gila. Sejak kapan? Termahal di dunia. Ini masuk di Time Magazine itu sekitar 3 triliun Separuhnya. Cuman aku hanya tertarik aja dengan goresan De Koning. Kayak gini karakternya. Iya, tapi kan jauh saya itu De Koning. Film De Koning mana tak tulis di sini karena ini adalah Tribute untuk De Koning. Nggak maksudnya jualan. Nah ini tak gambarkan bola dunia. Ini tak gambarin Dewi sisa satu. ini ada 300 semuanya. Jadi instalasi satu set sama bawahnya. Iya. Tapi di tuku ketengan Enggak, Jualan lagi. Hidup itu untuk jualan. Siap. Makanya aku masuk ini Pak Paru. Satu set. Iya ini satu set. Ini yang golden letter ini saya gambar jauh sebelum itu loh tadi yang Fahri Wong yang ada ini kayak ini loh Mbak. Surah, Safar, Mulut, Badul Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Rejab, Ruwah, Puasa, Dul Kaidah besar. Oh iya, kita juga punya. Pakai ini toh. Terus di harinya. Lalu di situ ada Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon di Jawanya itu. Iya ya. Kita di Minang ada juga beberapa, ada Sapar,
Nah, Tapi panggilannya Sapa, Maulu, Juma, ada gitu-gitu. ini judulnya tahu enggak? Apa? Begawan Google. Ini nanti akan menempel ini Gundono. Nah, ini maca. Maca itu gini loh, kalau dalam teksnya almarhum ini kita ini membaca buku, membaca kitab, tapi tidak pernah membaca alam. Padahal alam itu digunakan mungkin sebelum kalau muslim sebagai eranya Zaid bin Thabit itu mungkin kan ditulis di batu, ditulis di kulit, ditulis di pelepah kurma dan sebagainya. Nah kita tuh membaca itu agak keliru sedikit, salah singgah. Alam itu tidak dibaca. Yang meninggal, beliau tahu namanya Slamet Gundono. Makanya Slamet Gundono saya ini. Jadi Slamet Gundono ini sahabat saya. Dulu saya pernah dimusuhi karena mungkin saya senang berkelakar. Musuhnya banyak sekali dan yang bela cuma satu orang ini. Oke. Ternyata akhirnya dia meninggal. Yang meninggal beliau. Pada saat saya sudah pergi dari Jogja. Jadi udah ada keputusan mungkin saya pulang ke kampung karena di musuhnya kan berat banget nih. Itu waktu rubuh gedang dulu. Nah itu saya tuh yang kolaborasi. Ini tahun berapa? Belum lama. Masih tahun ini, Wei? 2015 kan. 16. Tahun 2010. 16. 15 16. Ini yang dilalai waktu itu ya, Gundono itu gila bener. Gundono itu berdialog dengan Bedug. Jadi Bedug kan nggak bisa ngomong. Pada saat dia ngomong, dia ditabuh. Bunyinya tuh disaur terus komunikasi dengan ini dari dirinya tapi lewat mediumisasinya Bedug. Waktu itu hadir Gusmus, Gus Yusuf. Nah, mungkin itu cobaan saya paling berat pada waktu itu. Kalau orang Islam itu 7 bulan itu kan surat taubat. Membaca surat taubat kan mau melahirkan. Biasanya tadi kepada mitos-mitos atau mistik di tanah Jawa itu mungkin nggak tahu di Padang itu ada doa-doa yang dituliskan dalam ini. Salah satu bukan sesaji, offeringnya adalah kelapa. Mamanya kepingin anaknya seperti sebodro, tapi nggak sebodro. Oh anaknya kepingin tidur satu-satu. Itu kayak raja. Kelapa keinginan ya. Kepala kelapa. Makanya kalau kematian dari payudaranya tumbuh pohon KPS, dari kepalanya tumbuh pohon kelapa. Mungkin dari seluruh badannya itu ada kayak kedekatan dengan alam. Dan di sini nggak ada sebenarnya. Ya alam semesta, alam Indonesia itu kan. Jadi saya dari Jepang itu dapat kertas yang langka. Jadi di sana untuk offering kayak sesaji. Di kertasnya tipis sekali. Jadi kalau kita kerja di dunia maya nanti kita print menjadi tipis sekali. Itu dikolas, kita kombinasi. Oh ini dicampur juga yang lain. Iya. Tapi medianya ini maksudnya kanvas, koran macam-macam. tempelan dan dilukis juga. Kanvas. Ini membaca tanda zaman. Tanda zaman artinya gini loh. Kalau orang-orang yang dulu tidak mengenal Hindu, Buddha, Kristiani ataupun Islam, itu kan sebenarnya sudah pada tingkat tauhid membaca alam. Umpamanya bulan sabit muncul, dia uruk salam, dia melambaikan. Tetapi kalau sekarang umpamanya bulan tidak terbit pun orang sudah melupakan. Makanya mungkin maaf loh, religiusitas kita enggak, itu sempit dulu. Bisa-bisa kita tuh beragama jadi egois banget loh. Egois, seolah-olah kalau tidak sekeyakinan kita tuh neraka ya. Padahal bukan keputusan manusia kan, di konteks itu.
Nah, orang-orang dulu itu punya sensitivitas membangun hubungan dengan semesta itu luar biasa. Nah, alam inilah yang melegitimasi mengakbarkan Sang Maha Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Dan lucunya saya bisa menghasilkan selama pandemi lebih 900. Artinya gini, kita hanya robot-robot biasa sebenarnya. Dalam situasi apapun, kalau kita bersandar pada kekuatan ilahiyah itu, kita sini kan arum gambar ya terserah, atur ya terserah, bebas, merdeka. Tetapi kalau kita nggak diberi kekuatan yang sama yang punya jagat ini, ya nggak punya apa-apa. Mau gambar, maunya panunya kambuh. Tetap. Jadi saya masih setuju dengan almarhumah ibu saya yang hanya orang dahulu bahwa la haula wala quwata. Pokoknya jalur karo pangeran agama diwangi kuat lan ra kuat yo. Ngadepi pandemi ini ra kuat yo modal tenan. Orang modal fisiknya, modal pikirannya. Karena ini udah betul-betul pandemik ya. Berarti ibu-ibu kita ini betul-betul memang menjalankan. Lah kita hanya bisa membaca kok. Nah mereka menjalankan, jadi dia mendapatkan bukan kepintaran tapi ilmu, karena dia pakai laku, pakai sebuah betul-betul melakukan, makanya dapat ilmu. Tinggal jualan ini. Siap.